ada dua istilah yang paling sering kita dengar ketika kita ngomongin disaster recovery. Iya. Yang pertama itu RTO, Itu Recovery dia. Time Objective, dan yang Yes. kedua adalah RPO, Recovery Point Objective. Yes. Ketika server utamanya kenapa-napa, secara otomatis, secara seamless, user saya yang sebagai lagi buka detik.com ini kenapa-napa, itu langsung otomatis sebenarnya diarahkan ke server DRC berarti ya. Betul. Saya nggak ngerasakan apapun Nggak gitu. bakal. Kita punya 10 server nih, Om. Oke. Amit-amitnya mati semua nih. Lama dong kita ngelakuin failover satu-satu ya. Kayak kapan selesainya gitu. Ada yang namanya runbook di mana kita bisa menyusun strategi lah. Secara sequence, berurutan. Misalnya, dari 10 server ini saya ingin menjalankan server 3 dulu, terus 4, terus 5, dan seterusnya. Itu tinggal diklik, semuanya langsung bisa failover. Kali ini kita ngelanjutin 2 episode sebelumnya. Kita masih tetap ngebahas cyber security. Kali ini kita akan ngebahas disaster recovery. Jadi kalau ngelihat beberapa berita terakhir, gempa-gempa yang ada di Indonesia ini cukup lumayan. Bahkan beberapa prediksi terkait gempa ataupun yang saya baca-baca itu ada sesar Lembang dan lain-lain, itu juga cukup memprihatinkan dan perlu kita prepare terhadap keberlangsungan bisnis yang para apotekers jalankan pada saat ini. Kita kali ini juga akan membahas disaster recovery bareng sama Kang Irzal dari Acronis. Cukup panjang akan kita bahas, cukup detail. Dan kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan bahas istilah-istilah teknis, nanti bisa tanyakan di komen. Dan tentunya jangan lupa subscribe, jangan lupa follow, dan nyalain centangnya agar bisa dapat update terus di kita. Salam Dipotek. Kita bahas disaster recovery sekarang nih. Satu hal yang menurut saya anggaplah 20 tahun saya berkecimpung di dunia teknologi. Kalau nyebut disaster recovery, itu sebenarnya kan di 2 episode sebelumnya kita bahas layer pertama itu adalah backup, reactivate. Kemudian kita naik ke layer berikutnya, itu adalah layer activate, layer active, di mana ada antivirus, kemudian ada anti malware. Kita sempat bahas yang namanya EDR dan XDR. Kemudian, nah kalau bahas disaster recovery, ini udah di layer yang mana nih? Turun lagi ke bawah. Reactive ini maksudnya. Reactive. Betul. Oke. Karena konsepnya ya kalau disaster recovery digunakan ketika dibutuhkan. Reactive. Nah, konsep dari disaster recovery sendiri, kalau memang dia turun layer ke bawah lagi, perbedaan dengan backup nih apa nih? Pertanyaan yang menarik. Kalau untuk backup, kita bisa dibilang menyimpan duplikat atau copy dari data kita ya. Baik itu ya di local storage ataupun di cloud. Yang mana biasanya ketika kita melakukan recovery backup itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tergantung dari besaran data yang kita punya. Kalau kita ngomongin disaster recovery, ya sebenarnya kalau kita ngomongin disaster recovery banyak jenisnya juga. Cuman typically untuk disaster recovery ini di mana satu perusahaan ketika memang terjadi bencana pada infrastruktur atau environment mereka bisa langsung menjalankan infrastruktur baru di tempat yang berbeda dengan data yang sama. Gitu. Jadi bukan data yang di restore ya, tapi infrastrukturnya yang dipindahkan. Berarti sebenarnya dia adalah model jenis backup yang lebih advance. Betul. Makanya ada di layer yang sama. Tetap dia jatuhnya layer pertama reactivate ya. Betul. Dia baru diaktifkan ketika dibutuhkan. Betul. Nah,
Kalau bicara berbagai macam tipe, tadi disebutkan berbagai macam tipe disaster recovery. Emang ada berapa macam? Oh, banyak. Ada yang namanya local disaster recovery, gitu. Local Local disaster recovery. disaster recovery, Maksudnya yang gimana? mana misalnya satu perusahaan Mm-mm, memiliki 2 server yang berbeda di mm-mm. satu tempat yang sama ataupun berbeda, Oke. gitu. Ada juga yang disebut cloud disaster recovery, Hmm, gitu. Sekarang sudah banyak provider, contohnya seperti Acronis, yang mm-mm. menyediakan disaster recovery berbasis cloud, yang Oke. mana user atau pengguna atau satu perusahaan tidak perlu berinvestasi banyak terhadap hardware atau menyiapkan data center. Mhm. Dia bisa dibilang subscribe ya, gitu. Oke. Subscribe ke Acronis Heeh. contohnya untuk memiliki infrastruktur di data centernya Acronis sebagai disaster recovery mereka. Oke. Jadi yang dua konsep tadi, local disaster recovery, mereka punya cadangan di tempat yang sama, cuman servernya beda, Ya, bisa. environment-nya beda. Betul. Environment yang jadi disaster recovery itu jatuhnya adalah backup Yes. yang yang ketika dibutuhkan dia secara instan bisa langsung aktif. Ya, biasanya adanya proses replikasi secara Oh, real time oke. dari kedua server tersebut. Karena kalau kita ngomongin kalau dinyalakan ketika terjadi disaster saja, terus Hmm, recovery itu backup namanya. oke. Kalau kita ngomongin DR, adanya proses replikasi. Oh, dia secara simultan dan secara periodik dia akan melakukan replikasi berarti ya Yes, dari yes, sistem utama ke sistem DR. betul, betul. Oke, dan eh, ketika konsep yang kedua tadi, kategori kedua, cloud disaster recovery, sebagai salah satu layanan yang Acronis provide, ketika terjadi sesuatu di sistem utama, eh, berarti kan dia akan mengaktifkan yang ada di cloud. Betul begitu atau gimana nih? Bisa diaktifkan, betul. Bisa diaktifkan Oke, secara manual pastinya, oke. gitu. Berarti yang sebelumnya dia punya environment on-prem, Mhm, ketika terjadi sesuatu dengan on-prem-nya, itu yes, bisa langsung mengaktifkan servisnya mereka yang ada di cloud-nya Acronis berarti. betul. Oke. Istilahnya failover, Failover. Oh, failover ketika ini istilahnya. gagal itu langsung Failover ke failover ke cloud. sana ke Ya. cloud. Oke. Eh, apakah kondisi harus on-prem aja atau misalkan ya, misalkan Mhm, salah satu pelanggan sudah berlangganan cloud juga, cloud di tempat A, mhm, itu pengen punya DRC di cloud-nya Acronis gitu. hmm, Memungkinkan nggak ya? hmm. Untuk saat ini kita support on-premise, Support on-prem? virtual environment dalam artian seperti hypervisor, Mm-mm, VMware, mm-mm, Hyper-V, atau mm-mm, yang lainnya. Dan satu public cloud yang baru support untuk DR mm-mm. yaitu Azure untuk saat Azure, ini. Ya, Azure. Microsoft Azure Betul, Microsoft itu Azure. sudah di-provide Acronis untuk backup, sorry, Disaster recovery. cloud disaster Yes, recovery-nya. betul. Oke, saat ini berarti hanya Microsoft Azure yang bisa Untuk di-provide oleh ya, untuk Acronis public cloud. untuk public cloud-nya ya. Betul. Oke. Tapi kalau dalam kondisi ketika mereka punya on-prem, server on-prem eh, ditaruh di data center, dimanapun lah, di kantornya dia, di data center Hmm. manapun, ketika sudah environment virtualisasi, itu Hmm. juga pasti memungkinkan Yes, berarti ya. memungkinkan, sangat memungkinkan. Entah itu dia VMware, entah itu dia Hyper-V dan Betul. lain-lain, itu udah bisa langsung terreplicate Yes. secara periodik ya, langsung ke cloud-nya Hmm. Acronis. Sebagai bentuk kesiapan, sebagai bentuk preventif terhadap keberlangsungan bisnis, disaster recovery itu penting untuk diimplementasikan, terutama untuk yang eh, mungkin bisa saya bilang krusial dan harus on time, harus harus real time, sorry, harus real time. Ini aplikasi saya ini nggak boleh nih down, nggak boleh mati. Hmm. Ini harus hidup terus. Karena kalau backup itu kan berarti dia butuh proses ya Betul, butuh untuk proses. diactivate. Ya, ya. Kalau kita ngomongin DR pun sebenarnya butuh proses, Butuh cuman proses. lebih Lebih, singkat. lebih singkat. Lebih singkat. Jadi kalau yang saya pernah baca, proses DR itu kebagi dua. Jadi ada yang eh, waktu yang dibutuhkan untuk up dan Mhm. waktu yang dibutuhkan untuk eh, restore. Hmm.
Jadi ada satu grafik yang menunjukkan bahwa satu sistem disaster recovery itu tetap butuh waktu, nggak bisa secara real time Betul. itu langsung switching berarti ya. Betul. Switching dari environment lama on-prem tadi atau ya virtual environment pindah langsung ke DR. Itu butuh waktu. Ada yang butuh waktu untuk butuh waktu untuk proses restore dan lain tergantung dari besarnya data yang ada. Betul. Oke. Kalau kita membahas soal waktu atau recovery time, Iya. biasanya ada dua istilah yang paling sering kita dengar ketika kita ngomongin disaster recovery. Iya. Yang pertama itu RTO, Nah, itu Recovery dia. Time Objective, Yes. dan yang kedua adalah RPO, Recovery Point Objective. Yes, boleh dijelaskan, Kang. Nah, untuk RPO sendiri adalah seberapa jauh, seberapa banyak data yang bisa kita recovery. Misalnya, ada satu perusahaan memiliki requirement RPO tuh 24 jam. Berarti data mereka tuh minimal 24 jam ke belakang masih bisa direcover. Oke. Gitu. Ada yang punya requirement RPO-nya tuh lebih kecil atau misalnya 6 jam misalnya. Oh, oke. Berarti ya setiap 6 jam sekali harus direplicate, harus di backup gitu. Karena ya itu akan menjadi RPO-nya mereka gitu. Standar policy-nya mereka sendiri lah ya. Betul. Oke. Biasanya untuk ngomongin DR, makin kecil RPO, to be frank pasti lebih mahal. Oke. Gitu. Karena lebih intens gitu replikasinya dan sebagainya, dan ya dari sisi sistemnya pun lebih rumit lah gitu, biasanya. Kalau untuk RTO itu recovery time objective, itu seberapa lama waktu untuk satu server bisa menyala dari kondisi mati tadi. Betul. Jadi bisa dipergunakan lagi. Betul, itu RTO. Singkatnya seperti itu. Oke, ada RTO dan juga ada RTO. Keduanya juga menentukan sekrusial apa yang Anda butuhkan terkait RTO dan juga RPO tadi yang dijelasin sama Kang Irzal. Dan dua poin RTO dan RPO ini juga sebenarnya krusial terhadap dari nilai investasi pastinya. Betul, pastinya. RPO tadi semakin cepat waktu yang dibutuhkan, atau RTO pun juga semakin cepat, pastinya juga akan butuh investasi yang lebih besar pastinya ya. Pasti, itu sudah pasti. Oke. Konsep disaster recovery secara teknikal itu kayak gimana sih? Kalau memang tadi kita bicara backup, oke. Tapi kalau secara teknikal, kita kan mungkin pasti ada istilah tadi replicate, kemudian yang lain-lain. Ini kayak gimana sih sebenarnya disaster recovery? Tadi kan ada dua jenis disaster recovery. Kalau sekarang lebih ke dua konsep disaster recovery. Oke. Yang pertama itu ada active passive, yang kedua itu ada active active. Active passive dan active active. Active active. Ya. Oke. Biasanya kalau untuk yang active passive itu disaster recovery mereka, disaster recovery center atau DRC mereka itu dalam kondisi standby. Gitu. Jadi perlu diaktifkan secara manual ataupun di-trigger oleh sesuatu lah. Gitu. Kondisi standby. Standby. Definisi kondisi standby ini gimana nih? Servernya nggak berjalan. Oke. Dijalankan atau di failover istilahnya ketika memang diperlukan. Oke. Jadi kondisinya standby. Gitu. Untuk yang kedua itu aktif-aktif, di mana ini lebih intens. Ini akan melakukan replikasi secara real time terus-menerus. Oke. Sehingga ketika misalnya environment pertama ini mati, ini langsung bisa nyala. Oke. Gitu. Atau bisa dibilang juga itu konsep high availability gitu, yang benar-benar real time. High availability. Satu istilah baru lagi nih. Bisa dijelasin nih, high availability. Ya, high availability sesuai dengan namanya ya. Ketersediaan yang tinggi gitu. Jadi meminimalisir downtime. Dan kalau kita ngomongin investasinya ya pasti lebih mahal dibanding yang active passive. Nah, kalau high availability di mana keadaannya dua-duanya ini sama-sama aktif berarti ya? Aktif-aktif. Betul. Di mana salah satu sistem ini tetap melakukan replika terus-menerus secara real time ke environment yang kedua. Betul. Berarti sebenarnya ya secara
secara kasar bisa dibilang sebenarnya dua sistem ini berjalan dengan environment, dengan status data yang kurang lebih sama Iya, lah ya, betul, gitu. betul. Walaupun sebenarnya ketika kita eh, anggaplah satu portal berita, ketika saya mau masuk ke detik.com, saya ketik detik.com, kebuka, masuk detik.com, kebukalah tuh portal beritanya. Ini anggaplah ke server utama berarti ya. Hmm, hmm. Ketika server utamanya kenapa-napa, secara otomatis, secara seamless, user saya yang sebagai lagi buka Iya, detik.com ini kenapa-napa, itu iya. langsung otomatis sebenarnya diarahkan ke server DRC Betul, berarti ya. betul, betul. Saya nggak ngerasakan apapun Nggak gitu. bakal ngerasa. Mungkin bisa ya kalau kita cek, kita coba ping, kita Mm-mm, traceroute, mungkin, mm-mm. wah ini Oh berbeda nih. IP-nya berbeda nih, Oh sumbernya alamatnya beda. berbeda ini. Ya. Padahal itu pakai environment yang kedua. Biasa. Oke, Ya ya. sebagai user experience-nya mungkin nggak bakal kerasa sama sekali. Oke, oke. Nah, biasanya perusahaan apa sih yang membutuhkan kapan mereka bisa pakai aktif pasif aja deh? Hmm, Atau kalau perusahaan ini harusnya aktif-aktif? hmm. Balik lagi Om, Hmm, tergantung prioritas ya. oke, Tergantung seberapa krusial bisnis tersebut gitu. oke. Kalau kita ngomongin finance industry Mm-mm. atau banking gitu kan Yes, nggak yes. mungkin mati ya gitu. Ya, Jadi itu banyak sih, sudah banyak banking sekarang yang memiliki konsep DR aktif-aktif, sudah oke, banyak lah oke, sekarang gitu. oke. Atau mungkin healthcare gitu. Hmm, Kan kalau misalnya sistem rumah sakitnya mati ya gimana kasihan yang sakit ya. ya, Itu ya. sangat krusial banget gitu. Oke, Tapi kalau misalnya untuk aktif pasif biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memang tidak diharuskan oke. menjalankan operasionalnya mereka selama 24 jam. Oh, office Contohnya hour. office Oke, hour biasanya itu masih make sense lah. oke, Dan oke. juga mungkin pemilihan antara DR dengan sistem aktif pasif atau Hmm, aktif aktif itu tergantung dari security posture-nya juga dan budget juga oke. pastinya. Jadi ya harus di assessment pastinya gitu Oke, untuk oke, mengetahui mana yang lebih cocok. oke, oke. Seberapa jauh nih kalau kita bicara budget perbedaan antara aktif pasif dengan aktif aktif? Apakah bisa dibilang ini berarti dua kali lipatnya? Hmm, Misalkan kalau yang aktif pasif itu butuhnya 5, hmm. berarti aktif aktif butuhnya untuk komersialnya berarti 10. Apakah sampai ke sana atau gimana? Kalau ngomongin budget mungkin kita nggak bakalan bisa ngomongin number ya di sini ya. Oke. Cuman kalau dari perbandingan Mm-mm. rasio budget antara aktif pasif dengan aktif aktif Mm-mm. itu jauh bisa 10 Jauh. kali lipat. 10 kali lipat. Iya, Luar biasa. karena kalau untuk aktif pasif Mm. biasanya satu provider disaster recovery Mm. itu memiliki satu resources Mm-mm. yang bisa dibagi untuk seluruh Oh, customer-nya oke, oke, gitu. oke. Tapi kalau yang aktif-aktif itu harus dedicated karena real time. Real time. Betul. Jadi itu yang membedakan perbedaan dari Iya. budgetnya itu sendiri. Berarti secara kasar mereka punya dua environment yang sama tapi di tempat yang Iya, berbeda gitu betul. kali ya. Betul. Oke, oke, oke. Nah, Acronis sendiri disaster recovery. Jadi kalau bicara tadi cloud disaster recovery Acronis, Hmm. eh, fiturnya apa aja nih? Hmm. Eh, ya, selain ya tadi yang udah dibicarakan replicate dan lain-lain, Mhm. apakah ada fitur yang sebenarnya itu jadi added value dari si Hmm. disaster recovery Acronis Pastinya. sendiri? Pastinya ada. Jadi Acronis disaster recovery, cloud disaster recovery ini Oh, sebenarnya konsepnya aktif pasif. oke. Aktif pasif di sini. Jadi kita memanfaatkan backup yang ada, Mhm, backup yang sudah disimpan mhm, di data center kita, mhm. kita copy ke storage yang berbeda, storage yang lebih memiliki performance yang lebih baik Oh, oke. gitu. Di mana ketika dibutuhkan ya, backup tersebut bisa dijalankan sebagai virtual machine di data center Acronis gitu. Oke. Kelebihannya apa? Kelebihannya selain kita bisa melakukan failover Mhm, dan menggunakanlah resource di data center Acronis, mhm, kita memiliki satu fitur yang disebut connectivity mode, di mana kita bisa menghubungkan mhm, environment lokal dengan environment yang ada di cloud yang mhm. sudah di failover tadi secara langsung Oke. melalui contohnya Aha. site to site VPN, Oke. point to site VPN Ya, ataupun ya. multi site IPsec VPN gitu. Oke. Yang kedua ada yang namanya runbook.
Runbook. Runbook. Oke. Fitur runbook ini di mana kita bisa melakukan orkestrasi ya Mhm, terhadap proses-proses disaster recovery. mhm. Contohnya, kita punya 10 server nih Om. Oke. Amit-amitnya mati semua nih. Lama dong kita ngelakuin failover satu-satu ya. Kayak Oke. ya Ya, kapan selesainya ya. gitu. Ada yang namanya runbook di mana kita bisa menyusun Hmm, ya, menyusun strategi lah oke. secara sequence berurutan. Misalnya, oh dari 10 server ini saya ingin menjalankan server 3 dulu, terus 4, terus 5 dan seterusnya. Oke. Itu tinggal diklik semuanya langsung bisa failover. Oh, jadi sudah Gitu. mempersiapkan skenario, Yes, betul, betul, ya orkestrasi tadi, betul, mana yang benar-benar priority, betul, selanjutnya tinggal betul, oke, betul. iya, iya. Wah, ini server 3 duluan dinyalain nih, karena ada customer hospital atau Ya, customer banking di situ, jadi itu yang harus dihidupin betul, duluan. betul, betul. Ya, 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 ya. Berarti sebenarnya ya, disaster recovery ini, selain untuk, perusahaan yang Anda jalankan, sebenarnya juga cukup krusial sebagai added value, bagi para penyedia layanan cloud juga ya. Hmm, Penyedia layanan cloud, karena penyedia layanan, hosting, betul, untuk, mempersiapkan segala sesuatu, business continuity dari si pelanggannya itu juga bisa terjamin berarti ya? betul. Dan, sebagai apa, layanan yang kalau saya baca, disaster recovery itu kayak semacam, high level komersial untuk, satu environment, IT lah. Jadi kayak, satu pilihan investasi yang mewah, Betul, betul. dan, eee, untuk level SMBs, level SME, small medium business dan small medium enterprise, ngelihat disaster recovery ini kayak takut-takut gimana gitu. Betul, Nah, setuju. apa sih, terkait fenomena itu tuh gimana ya? Itu bisa dibilang ya sering terjadi lah ya, Iya, sering terjadi lah pemikiran seperti itu. hmm, Makanya di sini kalau saya ngomongin Acronis lagi mhm. gitu, di sini Acronis memiliki disaster recovery yang bisa dibilang affordable. Oh, oke. Justru dengan adanya Acronis Disaster Recovery ini, eh, SMB Mhm. atau small medium business itu akan sangat terbantu karena mereka benar-benar tidak perlu menginvestasi beli Oh, hardware, oke. menyediakan data center atau Mmm, colocation, mmm, karena benar-benar mereka bisa menggunakan apa yang sudah ada, mmm, disediakan oleh kita, sesuai dengan kebutuhan mereka, dan oke. tagihannya pun mungkin akan sesuai dengan apa yang mereka gunakan. Gitu. Oh. Jadi misalkan ya, kalau kalau saya coba, merangkum, ketika mereka berlangganan backup-nya Hmm, Acronis, itu kan berarti mereka nyimpen storage, betul, di mana secara komersial mereka hitungannya per giga, betul. betul kan ya? Ya, Nah, ketika disaster recovery di mana itu salah satu bentuk extend-nya, advance-nya si backup, mhm, itu, nilai secara komersial pasti akan lebih besar dibanding backup. Karena ya, ketika itu mau digunakan, di-reactivate, itu butuh resource lain betul, selain storage betul, berarti ya, betul, biar betul. sebagai pengganti servernya yang Betul, kenapa-kenapa ya? betul, betul, betul. Oke, Ada yang disebut ya compute biasanya, ya compute compute resource resource-nya, ya. betul. Oh ya, terkait DRC ini beberapa big company, Hmm, itu biasanya juga ngejalanin kayak semacam, tes. hmm. Entah itu tahunan, entah itu Oh 6 ya, bulan, ya, itu tuh gimana sih? ya. Itu biasanya disebut drill test. Drill test? Drill test. Oh, ya, ya, oke, Ya, oke. biasanya itu di mana tes yang dilakukan secara reguler. Mhm, Mungkin tiap perusahaan memiliki policy yang iya, berbeda. Ada yang tiap quarter, ada iya, yang 6 bulan sekali, bahkan setahun iya, sekali gitu. heeh. Di mana yang mereka benar-benar mematikan seluruh infrastruktur utama mereka dan Heeh, menjalankan itu di infrastruktur kedua mereka, which is DRC mereka, oke. gitu. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari yang biasanya kita alamin tuh kayak, ya ini tes Tes kebakaran, kebakaran di ya kantor kayak ya? gitu, tes kebakaran di Oh, kantor gitu ya. iya, 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 Dilakukan secara rutin, iya, biasanya iya. untuk memenuhi regulasi juga. Oh, untuk mempersiapkan kondisi Betul, ketika itu terjadi, betul, oh ternyata sistem DRC-nya berjalan betul, dengan baik. betul. Oke.
Itu bener-bener server utamanya dimatiin ya? Bener-bener, bener-bener. Ya kalau drill test kan pura-pura ya. Kalau ini kan berarti bener-bener Beneran, berarti ya? beneran. Ya, Oke, untuk memastikan bahwa eh, ketika sistem utama mati, Hmm, kita bisa langsung pakai sistem yang betul, DRC betul, dengan waktu yang memang sudah ditentukan di betul. awal gitu kali ya. Ya, betul. Ya Ada yang kalau jalanin per kuartal ya? ada. Waduh. Biasanya kalau ya maksudnya kalau kita tidak melakukan tes itu ya kita ngapain kita beli produknya Iya, gitu. betul. Apa yang kita beli kalau kita Iya. nggak tahu gitu kan secara real case scenario-nya seperti apa. Iya. Tapi kalau bicara masalah yang tadi ada banking, ada rumah sakit, cukup banyak pelanggan di Indonesia yang memang sudah menggunakan DRC ini, terutama untuk layanan akronis ya? Pastinya sudah Sudah cukup ya? banyak Oke, ya. oke. Baik itu dari industri ya financial seperti fintech Mhm, mungkin ya, mhm. seperti healthcare juga, mungkin dari sisi apa manufacturing Ya. ya dan sebagainya itu sudah cukup cukup banyak Wah, gitu. oke. Dan Acronis pun memang sudah punya data center di Indonesia gitu. Jadi Oke. untuk industri yang cukup sensitif terhadap Mhm. regulasi Yes. itu sudah comply Yes, yes, gitu. yes. Jadi buat Anda yang memang menjalankan perusahaan atau bekerja di perusahaan sebagai decision maker terkait keberlangsungan bisnis yang dijalankan sekarang, eh, suatu sistem DRC (Disaster Recovery) itu penting diimplementasikan agar hal-hal yang berkaitan terkait dengan disaster atau yang masih beririsan dengan disaster itu masih bisa secara keberlangsungan bisnis masih bisa tetap operasional berjalan dengan lancar. Nah, pentingnya assessment terkait disaster recovery ini dari para potekers yang nonton video ini mungkin nanti bisa menghubungi partner dari si Acronis, Infinity salah satunya, untuk bisa kita ngobrol, kita bisa tahu seberapa krusial, seberapa penting dan eh, pentingnya dari DRC ini untuk bisa diimplementasikan di perusahaan Anda. Tadi Kang Irzal sudah menentukan ada yang aktif pasif, aktif aktif dan lain-lain. Itu satu skenario yang mungkin nanti bisa di assessment dengan tim partner dari Acronis untuk bisa implementasi disaster recovery. Nah, eh, cukup panjang tadi kita bicara disaster recovery dengan Kang Irzal dari Acronis. Eh, Ketika ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, nanti bisa komen-komen aja. Dan kita akan lanjut di episode berikutnya untuk bahas cyber security yang terakhir, yaitu email security. Kita akan deep dive jauh tentang apa yang kategori dari email security ini. Jadi bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, follow, dan juga nyalain loncengnya. Jadi ketika ada video baru, ada update konten dan lain-lain, teman-teman Potekers bisa dapat update-nya langsung. Terima kasih sudah menonton video kita dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Potekers.